Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah, para kiai Ma'ruf Amin, keluarga besar Al-Maghfurlah, Romo Kiai Ahmad Marzuki, Romo Kiai Abdullah Faqih, para alumni, para wali santri, hadirin hadir yang dimuliakan Allah. Peranan ulama terhadap keadilan ini penting sekali kami kemukakan pada sore ini, karena dalam Al-Quran sangat berilmu itu dengan redaksi alim, maha mengetahui, alim, sangat ulama, alim. Itu dalam Al-Quran 152 kali. Sedangkan maha bijaksana dan sangat bijaksana dan penuh dengan bijaksana dan hikmah, hakim, itu dalam Al-Quran 97 kali. Kalau alim 152 kali, kalau hakim 97 kali. Dari semua ayat alim dan hakim, ternyata yang digabungkan jadi satu sebagai awal, Al-Alimul Hakim, maha berilmu, maha bijaksana. Dan terakhir aliman hakimah. Jadi pertama Al-Alimul Hakim, banyak ilmu, maha mengetahui kalau Allah. Kalau manusia banyak ilmu. Al-Hakim banyak bijaksana. Penutupan Al-Quran tentang ayat itu juga sepasang, aliman hakimah, maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka ulama tidaklah cukup, harus ada pasangan hakimnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, harus ada hikmah dan bijaksana. Ada satu cerita, kalau tidak bijaksana, kami itu pernah sholat dengan seorang kiai, diimami pedagang daging. Yang imami pedagang daging, karena kami tidak mau mengimami, sungkan dengan kiai sebelah saya, dan sebelah saya juga nggak mau menjadi imam, sungkan dengan saya. Enaknya gimana? Udahlah, ada orang di depan kita pedagang daging, suruh ngimami. Akhirnya orang itu mengimami, sholat maghribnya 2 rakaat. Lalu ditanya, begitu sholat 2 rakaat selesai, kiai sebelah saya tertawa, saya tahan. Ternyata orang itu berkata, kiai kan kosor kiai, katanya kosor. Terus kalau subuh berapa rakaat Pak? 1,5 kiai. Jadi kalau maghrib ini
2 rakaat, kalau subuh 1,5. Ini karena kiai tidak bijak, mengimami sholat diserahkan bukan ahlinya. Itu saya mengalami, dan kiai sebelah saya juga mengalami. Ada lagi suatu ketika, ada orang memberi hadiah kami udang 2 kilo atau 3 kilo. Udang, ikan udang, Masya Allah, nikmat sekali. Tapi saya ragu, orang ini orang nggak punya, jangankan makan udang, untuk makan sendiri saja repot. Kok bisa ngasih saya udang 3 kilo? Saya kejar, dari mana ikan udang ini Pak? Ini ada terguling muat udang dia. Ternyata ada terguling muat udang. Nah, begitu muat udang, saya ikut ambil kiai, biar berkah, aku berikan sebagian pada kiai. Nah, ternyata ulama itu tidak cukup kalau tidak mengetahui bijaksana. Rais MNU itu 3 kali dipegang oleh adik kandung ibu saya, Kiai Haji Sahal Mahfud. Sebelum Kiai Ma'ruf Amin, itu dipegang oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Itu adik kandung ibu saya. Sedangkan Gus Dur keponaan ayah saya. Kalau Gus Dur itu keponaan ayah saya. Kalau Kiai Sahal Mahfud adik kandung ibu saya. Ternyata Kiai Sahal itu sebelum wafat pernah dawuh kepada saya. Apa dawuh beliau? Beliau sangat bijak. Di samping beliau itu seorang faqih, seorang yang ahli fikih, intelektual, dan beliau sangat bijak. Apa kata beliau? Kita berjuang itu yang menyebabkan kita gagal kita sendiri. Itu kata beliau. Jadi kalau ulama kita ini salah arah, yang menyebabkan salah kita sendiri. Kalau ulama kita lurus arah, maka kebenaran itu disebabkan oleh ulama kita sendiri. Dan kesaksian ayah saya kepada saya secara pribadi, orang yang bijak itu termasuk Kiai Fakih, Kiai Ahmad Marzuki. Itu kata ayah saya. Karena Kiai Fakih cukup sampai 4 tahun ya belajar sama ayah kami. Kiai Abdul Fakih ngaji ke ayah kami hampir 4 tahun kalau tidak salah. Itu Kiai Fakih termasuk orang yang bijak dan hakim, penuh hikmah. Ada satu cerita di dalam kitab Ar-Risalatul Kusyairiyah. Ar-Risalatul Kusyairiyah itu dibaca oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu bukan hanya membaca Sahihul Bukhari dan Muslim, Ramadan itu membaca Ar-Risalatul Kusyairiyah dan Asy-Syifa. Ayah saya ikut ngaji. Di dalam kitab Ar-Risalatul Kusyairiyah itu ada orang bernama Ibrahim ibn Adham. Ibrahim bin Adham itu min abna'il muluk, anak raja. Tidak tanggung-tanggung, bukan Gus. Dari jalur ayah, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur adalah putra dari Kiai Haji Kholil Mansur, putra Kiai Haji Kholil atau Kiai Haji Masyuri. Tidak banyak orang tahu bahwa Kiai Haji Kholil, kakek Gus Qoyum dari ayah, juga merupakan bagian dari berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926 di Surabaya.
Kiai Haji Kholil, yang bernama asli Masyuri, adalah teman akrab Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sewaktu masih belajar di Makkah Al-Mukarromah. Sementara dari jalur ibu, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur mewarisi darah kekiaian yang sangat kental. Ibu Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur bernama Nyai Hajah Muzayanah. Nyai Hajah Muzayanah adalah kakak dari Kiai Haji Sahal Mahfuz, Pati, Jawa Tengah. Mereka adalah 2 dari 6 bersaudara. Pertama, Muhammad Hashim. Kedua, Nyai Hajah Muzayanah, istri Kiai Haji Mansur pengasuh pesantren An-Nur Lasem. Yang ketiga, Kiai Haji Sahal Mahfuz. Yang keempat, Nyai Salamah, istri Kiai Haji Mawardi, pengasuh Ponpes Bugel Jepara, atau kakak istri Kiai Haji Abdullah Salam. Yang kelima, Hajah Fadilah, istri Kiai Haji Rodi Soleh Jakarta. Dan yang keenam, Hajah Khadijah, istri Kiai Haji Madah, pengasuh Ponpes As-Sunniyah Jember, yang merupakan cucu Kiai Haji Nawawi, adik kandung Kiai Haji Abdus Salam, kakek Kiai Haji Sahal. Ibrahim bin Adham itu bukan putra kiai tapi anak raja. Hobinya itu memburu hewan. Suatu ketika Ibrahim bin Adham memburu hewan, musang, sa'lab, kelinci, arnab, ada hatif, ada suara yang tidak diketahui orangnya. Sautun la yura syahsu. Suara itu mengatakan, ma lihada khuliqta. Ibrahim bin Adham, hidup kamu diciptakan bukan untuk mencari binatang, mencari musang, mencari kelinci, tapi hidup diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan untuk ibadah. Kemudian dia keluar dari istana. Keluar dia. Namanya Ibrahim bin Adham. Begitu keluar, beliau aktif ke sufi, tasawuf. Begitu aktif ke tasawuf, Masya Allah beliau menjadi wali yang besar. Apa kehebatan beliau? Dicatat lagi oleh Arisalatul Kusyairiyah, Imam Kusyairi. Ibrahim bin Adham itu pernah diikuti orang selama bepergian dalam perjalanan. Orangnya sakit. Sakit ikut rombongannya kiai. Akhirnya uang sakunya Ibrahim bin Adham itu habis untuk mengobatkan santri yang sakit itu dalam perjalanan. Setelah uangnya habis, ternyata santri itu ingin makan macam-macam setelah sehat. Akhirnya Ibrahim bin Adham menjual kendaraannya dalam perjalanan. Loh, kendaraannya dijual. Bukan malah cari proposal, kendaraannya dijual. Ibrahim bin Adham menjual kendaraannya. Khimar, keledainya dijual. Setelah dijual untuk membiayai kebutuhan santrinya dalam perjalanan. Setelah biayanya habis, uang itu habis, jual keledai kan tidak ada kendaraan. Lalu santrinya bertanya, Kiai, kita naik apa nanti ini Kiai? Kalau keledai dijual, kendaraan dijual, untuk biaya perjalanan untuk makan kami, terus nanti kita ini naik apa? Sudahlah, kamu saya gendong dalam perjalanan. Akhirnya digendong beliau. Santrinya digendong oleh Ibrahim bin Adham dari satu tempat ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat. Itulah ulama yang sangat bijak, hakim beliau. Bukan hanya alim, tapi hakim. Maka aliman hakimah. Al-alimul hakim. Itu luar biasa. Maka kita ini melihat bahwa
di dalam satu ayat Al-Quran, yaitu tentang ayat ahkamul hakimin. Kalau Al-Quran bicara ahkamul hakimin dan ahkamil hakimin, itu dua kali, yaitu sangat bijaknya, sangat hikmahnya di antara para hakim. Yang kedua, khairul hakimin, sebaik-baiknya para hakim. Itu di dalam Al-Quran 3 kali. Kalau ahkamul hakimin, ahkamil hakimin 2 kali, khairul hakimin sampai 3 kali dalam Al-Quran. Maha baiknya di antara para hakim. Bagaimana para hakim? Disebutkan di dalam kitab sastra Arab yang berjudul Al-Iqdul Farid. Ada kitab sastra Arab, kitab adab ya, Al-Iqdul Farid. Disebutkan di situ ada seorang hakim agung. Hakim agung ini bukan mencalonkan hakim, sudah hakim agung di satu kota, Al-Ahwas. Itu kota di Irak, di atas Sungai Kanun. Sungai Kanun itu sungai di Iran, panjangnya 750 km. Di atas Sungai Kanun itu ada kota namanya Ahwas. Di atas Ahwas itu ada ulama menjadi hakim di sana. Ternyata ulama ini jadi hakim tinggi, tidak punya uang. Masya Allah. Suatu ketika ulama ini mau kurban Idul Adha, tidak punya uang. Masya Allah. Akhirnya istrinya berkata, matur kepada suaminya, Kiai, hakim, kalau bapak tidak mampu kurban lembu, kurban onta, kurban kambing, sudahlah bapak pergi sholat id. Kebetulan kami mempelihara ayam jago. Terpaksa kita nanti kurban Idul Adha dengan ayam jago. Masya Allah. Seorang ulama, hakim tinggi, mau kurban Idul Adha aja nggak punya uang. Belum ada BMT waktu itu. Belum ada komontren, belum ada. Akhirnya ulama ini berangkat sholat id, istrinya di rumah, menunggu suaminya datang. Untuk nanti kalau suaminya datang, segera menyembelih seekor ayam jago untuk korban Idul Adha. Tapi Allah menganugerahkan tetangga-tetangganya iba. Tetangga-tetangganya iba tahu hakim sebesar itu tidak punya uang. Akhirnya ada satu tetangga mengantarkan seekor kambing. Ada lagi tetangga mengantarkan 1 ekor kambing. Suaminya masih sholat id. Ada lagi mengantarkan 1 ekor kambing, sampai menumpuk 30 ekor kambing. Suaminya datang. Begitu suaminya datang kaget. Kambing dari mana ini, Bu? Ini bantuan dari dinas peternakan? Enggak. Ini dari mana ini, Bu? Ada kambing sebanyak ini. Ternyata kambing sebanyak itu dari tetangga. Karena tahu kita ini hanya punya seekor ayam jantan, ayam jago. Nabi yang luar biasa, pemberani. Kalau sahabat Umar bin Khattab, kalau Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bagaimana? Dalam bertablek, dalam berdakwah,
Kata Nabi Musa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Saudara kami ya Allah namanya Harun, lebih fasih daripada kami bahasanya. Fa arsilhu ma'ya rid ayyusaddiquni. Tunjuklah ya Allah Harun membantu kami, angkatlah menjadi rasul untuk membantu kami dalam berdakwah. Berarti Nabi Musa menyadari beliau di bawah Nabi Harun dalam kefasihan bicara. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisan. Itu karena apa? Lebih alim, lebih hikmah, ada kesempurnaan yang lain. Ini yang perlu kita ketahui. Maka para ulama dulu sudah banyak yang kita tahu sejarah. Korban menghadapi Belanda, tidak sedikit ulama Indonesia yang korban menghadapi Belanda. Ada ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari, izinkan kami untuk menyampaikan. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah memberikan ijazah pada ayah saya. Kalau mau tidur, jagalah diri kita dengan membaca tahassuntu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ludah kecil. Bagaimana? Tahassuntu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku membuat benteng, aku membuat pagar, aku membuat perlindungan dengan pagar, dengan perlindungan, dengan benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu ludahkan kecil ke barat. Baca lagi, tahassuntu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ludahkan kecil ke timur, kemudian ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah. Itu cara Mbah Hasyim untuk melindungi diri. Karena apa? Karena beliau itu berkiprah ilman wa amalan, sulukan wa da'watan wa siyasatan. Beliau kiprahkan ilmunya untuk politik juga. Beliau kiprahkan ilmunya untuk berdakwah juga. Tapi yang jarang diketahui, beliau berkiprah untuk merukunkan umat Islam di Indonesia ini. Orang Wahabi ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari, abah saya ikut jadi saksinya. Majlis Tarjih Muhammadiyah semua ngaji berbondong-bondong bulan Ramadan. Dari Jogja ikut ngaji ayah saya sama Kiai Ahmad Marzuki seangkatan. Ayah saya Kiai Ahmad Marzuki, kemudian Kiai Fadl Senori, itu satu angkatan semua. Di Tebu Ireng Kiai Ahmad Siddiq, Bahdullah Salam Kajen, satu angkatan semua di Tebu Ireng. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari? Al-Irsad ikut ngaji, orang Muhammadiyah ikut ngaji, Salafi ikut ngaji, Wahabi ikut ngaji, semua dibimbing oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena apa beliau? Karena beliau lautan ilmu, samudra hikmah. Bukan hanya berilmu tapi berhikmah. Kalau tidak berhikmah, lari orang itu, tidak akan mau ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi karena beliau itu penuh ilmu, penuh hikmah, Majlis Tarjih Muhammadiyah datang setiap bulan Ramadan ikut ngaji hadis pada Mbah Hasyim Asy'ari. Dan bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari kalau meluruskan kesalahan-kesalahan dari kita? Mbah Hasyim Asy'ari dengan penuh kasih sayang menganggap mereka semua anak, menganggap mereka semua saudara. Ini salah, sebetulnya begini, dalilnya begini, diluruskan satu persatu dengan kearifan dan kebijakan. Itulah Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ini langkah dari kita.
Langka kadang-kadang kita berdebat sama nggak pahamnya. Podo gak paham. Sing dijak debat nggak paham, yang debat juga nggak paham. Debat Thariqah saya dengarkan, orang debat soal Thariqah, dia bilang Qadiriyah didirikan oleh Imam Naqsabandi, Naqsabandiyah didirikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini gimana? Debat kok bisa keliru seperti ini? Ini orang debat bisa keliru seperti ini. Ini namanya apa? Mughaladah. Orang yang salah tapi mau benar. Tapi kalau Mbak Hasyim Asy'ari tidak, membaca umat Islam ini anaknya, maka beliau arif dan bijaksana, dan itu langka sekali. Beliau makomnya pada ayat khairul hakimin, beliau makomnya pada ayat ahsanul hakimin, ahkamul hakimin dan khairul hakimin, ahkamul hakimin dan khairul hakimin. Maaf, itu Mbah Hasyim Asy'ari. Kami ambil contoh lagi, Ki Ihsan Jampes. Itu beliau tulis banyak kitab. Yang paling monumental adalah Sirajut Thalibin, syarah daripada kitab Minhajul Abidin. Beliau juga mensyarah kitab Irsyadul Ibad. Tapi perlu dicatat beliau itu, Masya Allah. Setiap ayah saya sowan ke beliau, ke Kiai Ihsan Jampes, beliau tidak banyak bicara, karena waktu adalah ilmu. Santri datang, tamu datang, nggak diajak bicara sama sana sini, enggak. Beliau nulis kitab. Apa keperluannya? Secepatnya dikatakan, secepatnya diucapkan, secepatnya beliau jawab, keluar. Nulis lagi, ngarang lagi. Lah kalau kita kan enggak, selfie dulu. Kan sudah lain kita. Jadi tingkat keulamaannya memang sudah lain kita. Kalau kita ini belum bicara ilmu, selfie dulu. Ulama dulu itu mas, luar biasa. Ki Abdul Karim Lirboyo itu sangat kaya raya. Tapi bagaimana beliau? Rumahnya itu lubangnya saja dimasuki kucing 25 cukup. Itu Mbah Abdul Karim Lirboyo, kata ayah saya. Penuh ilmu, penuh kearifan. Tapi beliau rumahnya dimasuki apa? Kucing 25 cukup. Beliau punya karomah. Kalau santri tidak diridhoi, maka dekat pun tidak dengar beliau bicara. Beliau dawuh, kalau santri tidak diridhoi, dekat pun tidak dengar. Tapi kalau santri diridhoi, jarak yang jauh pun bisa dengar. 3 km, 5 km bisa dengar dawuh-dawuhnya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Loh, itu tanpa satelit beliau. Beliau tanpa satelit. Satelitnya adalah mauhabah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang seperti ini mulai langka dari kita. Masya Allah, mulai langka dari kita. Maka kami bersyukur sekali bisa hadir sowan ke keluarga Kiai Ahmad Marzuki, keluarga Kiai Abdul Fakih. Bersyukur sekali, dan kita hanya bertujuan ngalap berkah dari para ulama yang hadir, dari para habaib yang hadir, dan evaluasi diri kita bahwa kita ini belum ulama di mata mereka. Ya. Oke. Jadi ulama ini, Masya Allah, kita ini gersang dari ulama hukama. Saya tulis lagi, saya sampaikan lagi.
Ibunda Gus Koyum, Nyai Hajah Muzayanah, dilahirkan dari pasangan Kiai Haji Mahfud Salam dengan Nyai Hajah Badiah. Beliau anak kedua dari 6 bersaudara. Rumah ayahnya menyatu dengan pondok pesantren di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jika dirunut nasabnya, Kiai Mahfud Salam dan Nyai Hajah Badiah masih memiliki hubungan keluarga dengan Kiai Haji Ahmad Mutamakin, atau Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin merupakan seorang ulama yang faqih, guru besar umat Islam, sekaligus waliullah. Sedangkan dalam silsilah yang dipercaya oleh masyarakat, bahwa beliau, Mbah Mutamakin, masih keturunan bangsawan Jawa. Menurut beberapa catatan dan sejarah lokal, Mbah Mutamakin keturunan dari Sultan Trenggono. Sedangkan dari garis ibu, beliau keturunan Said Ali Bajegung Tuban, Jawa Timur. Said Ali Bajegung Tuban mempunyai cucu perempuan dan Raden Tanu. Ibunda Kiai Mutamakin dipercayai bahwa Mbah Mutamakin adalah keturunan Raja Muslim Jawa, Jaka Tingkir, yang juga keturunan Raja Hindu Majapahit, Brawijaya VI. Dulu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, itu datang ke rumah kami, menemui ayah kami. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu, beliau ulama dan beliau wali. Beliau itu wali, ulama besar dan seorang wali. Ada satu cerita, ada orang Mesir, Tursina, itu ternyata mengaku dia itu cacat. Cacat ternyata setiap hari diantarkan oleh Syekh Yasin ke masjid. Jadi Syekh Yasin itu celing ke Mesir, celing kembali ke Mekah. Itu bukan film. Bukan film ini. Jadi Syekh Yasin itu pengakuannya orang Mesir, dari Tursina, dari Sinai, dia itu cacat dan mengaku kalau tiap hari pergi ke masjid diantarkan Syekh Yasin, dipapah Syekh Yasin, rodanya, kursi rodanya itu dituntun Syekh Yasin. Habis itu Syekh Yasin kembali ke Mekah, nuntun lagi orang itu tiap hari katanya. Ini Syekh Yasin ulama bijak, penuh ilmu, dan penuhnya ilmu Syekh Yasin ini diakui oleh seluruh dunia. Maka Syekh Yasin mendapatkan gelar Alamuddin, bukan Ilmuddin ya, Alamuddin, panji agama. Apa kata beliau? Saya pernah membawa suratnya Ki Sahal Mahfud untuk Syekh Yasin. Kebetulan saya yang bawa. Saya diutus oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau seorang Rais Am. Waktu itu belum jadi Rais Am. Waktu itu kami diutus menyampaikan surat beliau untuk diantarkan ke Syekh Yasin Mekah. Kami bawa ke sana. Dibawa ke sana, ketemu orang-orang Wahabi. Sebet buka-buka atas saya, dilihat bagaimana ekspresi orang Wahabi. Luar biasa. Beliau sangat dihormati mereka. Karena apa? Ilmunya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang menulis kitab Mafahim itu, dan para alumninya banyak yang hadir di sini. Jangan Anda kira Sayyid Muhammad itu tidak ditakuti oleh ulama Wahabi. Jangan Anda kira Sayyid Muhammad itu konfrontasi bermusuhan begitu.
Tapi beliau itu dihormati. Dihormati meskipun polemik, tapi wibawa beliau sangat diperhitungkan. Itu wibawa, haibahnya seorang ulama. Karena apa? Beliau itu dalam berpolemik, dalam berdebat, tidak melalui hawa nafsu. Beliau berdebat dengan Wahabi dengan kearifan. Beliau berdebat dengan Wahabi dengan keadilan. Maka orang Wahabi itu yang tersentuh, yang minta maaf dengan beliau tidak terhitung. Karena apa? Karena beliau ini arif. Tidak, bukan hanya ulama, ulama hukama. Kita ini bukan nyetak ulama, ulama hukama. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi Allah hikmah, maka dia sungguh diberi kebaikan yang melimpah, yang banyak. Khairan katsira. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu yang paling berat adalah mencapai tahapan-tahapan. Tapi ternyata patologi kita, penyakit kita dalam Al-Quran, itu penyakit yang pertama disebutkan dengan yang terakhir sama. Al-Quran bicara tentang penyakit manusia yang bagian awal itu skeptis, penyakit keraguan. Zalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Raib itu keraguan, kebimbangan. Itu termasuk bagian awal penyakit yang disebut oleh Al-Quran. Ternyata bagian akhir yang disebut oleh Al-Quran juga sama. Qul a'udzu birabbin nas sampai min syarril waswasil khannas. Apa waswas? Raib, keraguan juga. Jadi penyakitnya sama, patologinya sama. Patologi bagian depan raib, kebimbangan. Patologi bagian akhir waswas, kebimbangan juga. Maka jangan ragu-ragu dengan ulama. Maksudnya ulama yang soleh. Siapa ulama soleh? Ibrahim bin Adham. Siapa ulama soleh? Bahazim Ash'ari. Siapa ulama soleh? Kiai Hadi, Kiai Ahmad Marzuki, Kiai Abdul Fakih, Kiai Abdul Fakih, Sayyid Muhammad Ibn Adawi Al-Maliki, Syekh Yasin, dan sebagainya. Ini kita iktidak dengan beliau. Kita ittiba dengan beliau. Bahkan kita ini pasrah bongkoan dengan beliau. Karena apa? Kudwahnya, tuntunannya. Tidak main-main. Di dalam Al-Quran, penyakit ini, raib dan waswas, itu bukan hanya orang yang tidak beragama. Orang ateis, orang komunis, tidak tahu agama, ateis, anti Tuhan, itu jelas terkutuk mereka. Tapi yang paling juga termasuk bahaya, sudah beragama masih ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Sudah punya Al-Quran, ragu-ragu dengan Al-Qurannya sendiri. Sudah punya hadis, ragu-ragu dengan hadisnya sendiri. Sudah punya nabi, ragu-ragu dengan nabinya sendiri. Inilah sangat berbahaya. Ragu-ragu dengan nabinya sendiri. Ulama tidak boleh ragu-ragu dengan nabinya sendiri. Bagaimana Abu Dar? Abu Dar itu dulu mau cari jabatan. Abu Dar seperti Nabi Yusuf minta kedudukan. Ij'alni ala khuzainil ardi inni hafidhun alim. Angkatlah kami sebagai menteri yang mengurusi hasil bumi, karena aku memandang diriku hafidhun alim,
bisa menjaga dan punya ilmu pengetahuan. Diangkatlah beliau Yusuf alaihissalam sebagai menteri. Tapi Abu Dzarrin radhiyallahu anhu suatu saat ingin mendapatkan jabatan. Rasulullah ngiman, jangan Abu Dzarrin, jangan. Jangan, kamu lemah. Itu siapa? Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dipremakno, disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita itu wahyu, tahu kemampuan ini orang, tahu kemampuan orang ini, maka beliau ngeman, jangan, kamu tidak posisi di situ, kamu makomnya adalah seorang yang suluk, seorang yang muqarrabin, dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqibnya, Anda tahu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan sultan, dikasih apel, begitu dikupas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani mengalir darah, iya kan? Apelnya penguasa, apelnya sultan, dikupas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang terjadi? Keluar darah. Ini darah rakyatmu. Karena yang ngupas Syekh Abdul Qadir bukan mudin. Ini yang ngupas mudin, yang gak keluar darah. Tapi karena yang ngupas ini Syekh Abdul Qadir Jailani, dikupas sama Syekh Abdul Qadir Jailani, maka keluarlah apel itu, keluar darah. Ini yang ngupas Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Beliau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Garis nasab Nyai Hajah Muzayyanah, Ibunda Gus Koyum, dengan Mbah Mutamakin berasal dari Kiai Muhammad Hendro, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Hendro. Makamnya terletak di Desa Gambiran Pati. Mbah Hendro merupakan putra Mbah Mutamakin, dan Mbah Hendro mempunyai putra bernama Kiai Bunyamin. Kiai Bunyamin mempunyai putra Kiai Ismail, yang kemudian berputra Kiai Abdullah dan Kiai Haji Nuh. Kiai Haji Abdullah sendiri mempunyai putra yang bernama Kiai Haji Abdussalam. Dari salah satu keturunan Kiai Haji Abdussalam, ada yang bernama Kiai Haji Mahfud, atau ayahnya Nyai Hajah Muzayyanah. Menurut Subardi, dalam buku The Book of Cibolek, A Critical Edition with Introduction, Translation, and Notes, A Contribution to Study of Javanese Mystical Tradition, Dehai, Martinus Nijov, 1975. Mbah Mutamakin disejajarkan kedudukannya dengan Sunan Panggung, Syai Siti Jenar, dan Syai Among Raga. Yakni beliau hidup di abad ke-18 pada masa Kerajaan Mataram, atau masa pemerintahan Amangkurat IV sampai dengan pemerintahan Pakubuwono II. Luar biasa itu. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mengkader ulama hukama? Ulama hukama. Kalau ulama tentu diilmukan syariatnya, mulai dari tauhid sampai muamalah. Kalau hukama tentu didekatkan pengamalan sunnahnya, mulai sunnah yang hukumnya sunnah sampai sunnah yang mendekati wajib, dilengkapi semua. Itu baru ulama yang hukama. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau mau masuk WC, beliau tidak pernah lepas tutup kepala. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk toilet itu kepalanya tertutup. Maka Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah masuk WC kepalanya terbuka. Perkara itu saja beliau sangat sunnah. Perkara itu sangat sunnah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Abah saya kan ikut beliau, jadi tahulah.
Ngasih sangu anak-anaknya itu dengan waris kan beda. Kalau warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tapi kalau sangu itu beliau samakan antara Gus Yusuf, Gus Wahid dengan putra-putra yang lain, Gus Karim, Gus Abdul Karim, Gus Yusuf, Gus Abdul Wahid, itu yaksimu bisawiyah. Pagi Mbah Hasyim Asy'ari langsung membagi uang putra-putranya. Itu sama nilainya. Yang besar, yang kecil, semua nilainya sama. Karena beliau adil. Sunnahnya betul-betul diamalkan. Sampai cara nyangoni putra saja dengan cara yang sunnah. Itulah Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ini yang perlu kita teladani. Jadi ulama yang apa? Hukama, ulama yang hukama. Masya Allah, ini kami didhawuhi oleh panitia untuk dipanjangkan pidatonya karena Bib Umar belum hadir. Nah, kami sebelum kami teruskan, ada satu doa yang tadi tahassuntu bismillah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ada doa lagi yang kita amalkan baik sekali, yaitu ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim. Artinya dibaca ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim sehari 6.000 kali. Sehari 6.000 kali. Ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim. Saya dapat doa itu. Orang yang nggak usah disebutkan. Ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim. Itu seneng saya doa itu. Lah daripada orang kamu kasih doa malah bingung. Ada orang awam dikasih doa. Ya Allah anta turid wa ana urid fa'arid ma urid. Diulangi murad marid. Langsung lupa orang. Yang enggak hafal orang awam. Allahumma anta turid wa ana urid fa'arid ma urid. Coba antum ulangi. Ya Allah, murad marid gitu. Karena enggak hafal doa itu. Orang awam soalnya. Maka doanya ya Allah, cospleng 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 ya Rahman apa? Ya Rahman ya Rahim. Itu doa diamalkan dan dilengkapi dengan apa? Tahassun tuh ya, tahassun tuh. Nah, doa lain nanti saya sampaikan. Nah, kembali lagi pada tema, yaitu antara aliman hakima atau al-alimul hakim. Dulu di Mesir ada ulama buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La yaqra wa la yaktub. Ummi sih. Siapa beliau? Ali Al-Khawas. Cuma Al-Khawas itu banyak salah mengartikan. Kalau ada kata-kata Al-Khawas dalam kitab tasawuf, itu jangan diartikan ulama khos. Salah itu. Khos itu yang tasdid kan shotnya. Khosun. Kalau khawas itu tengahnya wawu. Kalau khosun itu khosoh. Kalau khawas itu dari kata khus, artinya daun kurma. Jadi kalau al-khawas ulama yang dagang, jual, buat keranjang dari kurma. Jadi seluruh kitab tasawuf kalau ada kata-kata al-khawas itu artinya ulama yang pekerjaannya apa? Bikin keranjang, bikin wadah terbuat dari daun kurma. Itu al-khawas, bukan ulama khos. Keliru berjamaah. Ya. Ini dulu ada ulama namanya Ali Al-Khawas. Siapa beliau? Gurunya Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang mengarang kitab Al-Minanul Kubra, mengarang kitab At-Tabaqatul Kubra, mengarang kitab Al-Mizanul Kubra. Semua dikasih kubra semua.
Al-Minanul Kubra, At-Tabaqatul Kubra, Al-Mizanul Kubra, itu karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau punya guru Ali Al-Khawas, itu ndak bisa baca, ndak bisa tulis, ndak pernah ngaji beliau, semua ilmunya laduni murni, 100%. Bagaimana orang-orang laduni yang 100% itu? Ada yang modelnya begini, diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Ada yang caranya begini, ulama yang laduni murni, total 100% laduni, itu kalau bahsul masail, dia sering naik lihat atas. Ada pertanyaan, terus dangak ke atas, lihatlah mahfud, langsung jawab. Enak ini orang, enak jadi suriah, enak orang seperti ini. Begitu ada pertanyaan, lihat atas, lah mahfud terlihatan, terus jawab. Ada pertanyaan, lihat langit, terbuka jawaban di lah mahfud, langsung dijawab. Itu ada ulama seperti itu. Ini ulama jarang ini, jarang ini. Jelas ulama seperti ini, insya Allah sangat ikhlas, sangat ikhlas, dan tidak mikir macam-macam. Ulama seperti ini tentu sangat ikhlas dan tidak mikir macam-macam. Yang dipikir hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulama yang dekat dengan lah mahfud, dekat dengan lah mahfud. Lihat lah mahfud kelihatan, jawab. Lihat lah mahfud kelihatan, jawab. Ada begitu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan, di antara para wali Allah itu ada seorang wali, jika umpama faradhan, umpama dia berdoa kepada Allah, ya Allah tundalah kiamat, akan ditunda oleh Allah. Loh, ada ulama seperti ini. Ini juga ulama yang nggak pikir macam-macam. Ini ulama yang nggak pikir macam-macam ini. Mikirnya dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Sekarang kita ndak pegang tasbih, nggak dibaca apa-apa, cuma pegang aja. Jual sarung, nggak pernah sholat. Jual Quran, nggak pernah baca Quran. Repot. Agen kitab kuning, nggak pernah baca kitab. Jadi kita ini repot. Itu ulama hukama, bukan hanya ulama, hukamanya ini yang kita cari. Imam Ghazali disebutkan dalam satu kitab Faidul Qadir, itu kitab yang sangat terkenal di pesantren, syarah daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Menurut Bibit Suprapto, dalam Ensiklopedia Ulama Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan, Jakarta, Gelegar Media Indonesia, 2009, halaman 688. Garis keturunan Nyai Hajah Muzayyanah ke atas tergolong baik, entah itu dari tokoh-tokoh ulama maupun pemerintahan, yaitu keturunan Syai Ahmad Mutamakin, ulama sufi terkenal pada abad ke-18 yang sangat berpengaruh dan ditakuti oleh penguasa Mataram dan pemerintah Hindia Belanda. Ulama ini, Syai Ahmad Mutamakin, dikenal dengan sebutan ulama Cibolek, sebuah nama yang diambil dari kitab atau serat tulisan beliau yang berjudul Serat Cibolek. Di samping itu Nyai Hajah Muzayyanah dan Kiai Sahal Mahfud tercatat sebagai keturunan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang, atau menantu dari Sultan Trenggono Demak. Dan tepat pada malam Sabtu, tanggal 4 Rabiul Awal, tahun 1364 Hijriah, atau tahun 1944 Masehi, ayahanda Kiai Haji Sahal Mahfud yang juga ayah Nyai Hajah Muzayyanah meninggal dunia. Kiai Haji Mahfuz Salam meninggal di penjara militer di Ambarawa.
Dan tepat setahun kemudian setelah wafatnya Kiai Haji Mahfuz Salam, ibu Nyai Hajah Badiah juga meninggal dunia. Empat tahun kemudian, yakni pada tahun 1949, kakak Nyai Muzayanah yang bernama Muhammad Hashim juga meninggal dunia. Muhammad Hashim gugur waktu melawan agresi militer Belanda II di Sukolilo, Pati. Maka Kiai Sahal Mahfud adalah satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup di antara 4 saudara perempuannya. Maaf ini. Ada seorang raja, Sultan Sulaiman bin Abdul Malik. Siapa Sulaiman bin Abdul Malik? Adalah raja dinasti Bani Umayyah ke-7, Al-Umawi ke-7. Siapa namanya? Sulaiman bin Abdul Malik, seorang sultan. Sudah sultan loh ini. Ini sudah sultan ini. Namanya siapa? Ingat saya siapa namanya? Sulaiman bin Abdul Malik. Dinasti Bani Umayyah ke-7. Bagaimana beliau? Suatu ketika beliau itu bercermin. Bercermin melihat dirinya sendiri. Dan bangga diri. A'jabadhu nafsuh. Terus dia berkata, dengan bercermin dia berkata, kalau Nabi Muhammad jadi nabi, dia lihat sendiri dirinya di dalam kaca itu. Kalau Nabi Muhammad jadi nabi, kalau Abu Bakar jadi As-Siddiq, jadi apa? As-Siddiq, orang yang sangat jujur. Sangat dicintai.